Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari yang berbahagia ini, izinkan The Brondol untuk menjawab pertanyaan dari sahabat The Brondol bicara tentang kelapa sawit yang kurang membuka pelepahnya di lahan gambut. Itu kenapa sih Pak Pendi? Maka izinkan The Brondol menjawab pertanyaan ini. Mungkin di beberapa konten The Brondol sudah dibahas, tapi tidak ada salahnya hal yang penting ini bagi para petani harus saya sampaikan kembali lagi. Bahwa yang bicara tentang mekarnya pelepah itu ada hubungannya dengan kekerasan pelepah. Jadi ketika dia pelepah itu tidak mekar atau dia alias tegak alias ngaceng, biasanya adalah rata-rata bahwa dia didominasi oleh pelepah-pelepah yang keras. Ketika didodos itu agak keras atau bahkan sangat keras sekali. Maka bahwa pupuk apa yang cocok untuk diberikan adalah tetap adalah pupuk nitrogen. Pupuk nitrogen misalnya pakai urea, pakai ZA. Pak ini tapi di gambut, oke. Gambut merupakan yang asam. Maka sumber nitrogen yang direkomendasikan adalah menggunakan urea, bukan ZA. Karena banyak sekali beberapa kasus ini ketika sahabat-sahabat The Brondol di tanah gambut karena takut mungkin tumbang pada kelapa sawitnya tumbang, maka sumber nitrogennya banyak menggunakan ZA. Menurut The Brondol ini adalah kurang tepat bahwa ZA Zoabel Zero Amonium ini memiliki gugus sulfat SO4 yang merupakan zat yang menambahkan keasaman. Di sisi lain memang ZA ini kadarnya cuma 21%, yang misalnya kita mengadopsi dosis urea kemudian kita ganti dengan ZA adalah sangat tidak pas sekali. Kenapa tidak pas? Karena kadarnya hampir bahkan tidak sampai setengah dari kadar urea. Kadar nitrogen di urea itu yang terkandung di ZA ini tidak sampai setengah daripada urea. Sehingga kalau penggunanya terlalu kecil, maka asupan ataupun serapan atau kebutuhan nitrogen kurang terpenuhi. Yang inilah yang menyebabkan bahwa pelepah akan cenderung tegak ataupun keras. Lah, ketika dia tegak ini, kenapa kok tegak? Oke. Ada dua faktor yang menyebabkan tegaknya pelepah. Yang pertama bahwa beban pelepah tidak ada. Kenapa? Karena ketika kita menggunakan nitrogen merupakan penyusun utama hijau daun dari daun atau pelepah itu sendiri, maka dia akan memiliki berat tertentu yang berat. Jumlah helaian yang cukup besar, maka berat akan tetap ada. Sehingga kemudian yang kedua bahwa nitrogen akan berperan terhadap perkembangan dari sel dari pangkal pelepah ini. Ketika pangkal pelepah ini selnya berkembang dengan baik, maka biasanya dia akan lentur dan dia tidak keras. Sehingga dia lentur dan tidak keras ditambah dengan penopang beban pelepah yang lumayan besar, maka dia tetap akan membuka. Sehingga inilah yang harus saya sampaikan bahwa pupuk yang bisa digunakan adalah kembali lagi evaluasi penggunaan nitrogennya berapa kilo. Apakah menggunakan 13, 8, 27, 4 M jenis NPK ataupun 12, 12, 17, 2 berapa kilo. Itu. Kemudian yang kedua kalau pakai urea berapa kilo, kalau pakai ZA berapa kilo. Yang semuanya itu mengandung nitrogen yang jumlahnya proporsional. Misalnya pada penggunaan di gambut misalnya di 2,5 kilo urea, maka ZA tidak bisa 2,5 kilo. Kalau dia 2,5 kilo berarti nitrogen yang diberikan tidak sampai setengah dari dosis yang dianjurkan, seperti itu. Ketika nitrogennya kurang, ya wassalamualaikum. Ya mesti dia akan tegak itu. Di sisi lain memang mekarnya pelepah mungkin di kalangan masyarakat ada hubungannya dengan pemberian boron atau alias borat. Dengan diberikan 50-100 gram, banyak orang meyakini bahwa ini adalah pupuk yang bisa memekarkan pelepah. Jawabannya adalah memang secara tidak langsung akan memekarkan pelepah. Karena bahwa boron ini sendiri akan terjadi berpengaruh terhadap meristematik, kemudian perkembangan pelepah yang ada itu benar. Tapi tidak semuanya secara langsung boron itu tidak. Tapi secara tidak langsung boron tetap akan sangat berpengaruh. Sehingga pentingnya boron pada tanaman belum menghasilkan juga penting, di usia 12 bulan sudah mulai diberikan. Setiap tahun tetap diberikan, walaupun kebutuhannya hanya 50-100 gram per pokok per tahunnya itu tetap diberikan. Tapi kalau misalnya dia tegak, kenapa ya? Sangat mungkin. Karena sekali lagi Mas WJ 4750, salah satu hal yang harus dipahami di gambut memiliki reaksi memiliki karakteristik yang relatif agak asam, Mas. Ketika mungkin sudah melakukan pemupukan nitrogen, misalnya pakai urea, pakai ZA, ataupun sumber nitrogennya bersumber pada NPK, kenapa kok masih tegak Pak Pendi? Maka kalau memang jumlahnya cukup, maka mungkin saja memiliki faktor pembatas gambut. Faktor pembatas gambut yang utama itu ada dua. Yang pertama adalah keasaman, yang kedua adalah air. Airnya nggak masalah Pak Pendi, berarti asam.
Kalau asalnya netral berarti air. Karena tidak ada yang lain faktor pembatasnya. Kalau di gambut rata-rata adalah tetap air dan keasaman. Nah, keasaman ini juga akan sangat berpengaruh sahabat Brunel semuanya, bicara tentang keasaman akan berpengaruh terhadap serapan unsur hara yang ada. Ini sering sekali terjadi di lahan gambut. Kalau misalnya kita melakukan pemupukan nitrogen kok tidak ada, ibaratnya itu tidak respon ya tanamannya, berarti kemungkinan segera dicek pH-nya. Kenapa kok dicek pH-nya? Karena bahwa di lahan gambut dalam kondisi yang asam, respon ketersediaan unsur hara nitrogen ataupun unsur hara yang lain tidak dalam kondisi siap tersedia untuk bagi tanaman kelapa sawit itu sendiri, sehingga ada tapi tidak bisa diserap. Ketika ada dan tidak bisa diserap, maka dia akan stagnan di dalam tanah, menjadi kandungan tanah yang tidak bisa diapa-apain. Maka kuncinya adalah bagaimana pH-nya mendekati netral ke arah 7. Misalnya pH-nya 3,5 atau 4, maka konsentrasi yang bisa diserap sedikit. Ketika lambat laun pemberian dolomit, pemberian kapur pertanian yang dia meningkatkan pH tanah, ini bisa menyebabkan yang dulunya tidak tersedia menjadi tersedia dan bisa diserap tanaman kelapa sawit itu sendiri. Sebagai contoh nih, beberapa kasus yang ada, bahwa banyak petani yang mungkin pada awal penggunaan abu janjangan kosong sendiri tidak memiliki nitrogen. Akan tetapi penggunaan abu janjangan kosong 3 kg per aplikasi, maka kok warnanya kok hijau kali Pak Pendi? Betul. Padahal jangan-jangan abu janjangan kosong mengandung nitrogen yang besar. Jawabannya tidak mengandung nitrogen, Mas. Akan tetapi bahwa abu janjangan kosong memiliki pH yang 12. pH yang 12 inilah yang akan berpengaruh terhadap keasaman yang semakin turun. Artinya keasamannya itu pH-nya itu akan menjadi ke arah netral. Ketika di arah netral, maka unsur hara yang dulunya tidak tersedia bisa diserap oleh kelapa sawit, sekarang bisa tersedia dan bisa diserap oleh kelapa sawit. Ini yang menjadi penting bagi kita ketika kita menggunakan menggunakan bahan-bahan yang akan menaikkan pH tanah. Mau abu janjangan kosong, abu boiler, kapur pertanian, mau baik kalsit CaCO3 ataupun dolomit kalsium magnesium karbonat tetap akan menaikkan pH tanah. Ketika pH tanahnya naik, ya unsur hara yang dulunya tidak terserap menjadi terserap. Ini yang harus kita pahami bareng-bareng. pH akan menjadi faktor pembatas dari gambut itu sendiri. Sehingga misalnya nih ada yang menyarankan gambut, wah itu kurang ZA, kurang nitrogen. Pakainya apa? ZA. Oke, ini hati-hati. Zoafil Zaur amonium alias ZA dengan kadar 21% nitrogen dengan kadar sulfatnya, kadar sulfurnya itu adalah 24%, maka dia akan menambah asam, Mas. Ketika tanah kita itu faktor pembatasnya asam dan kita gempur pakai ZA tambah asam, maka responnya akan sangat rendah sekali. Akan sangat rendah sekali dong. Wong wis pH-nya asam ditambah asam lagi. Nah ini yang menjadi penting bagi sahabat-sahabat The Brondol memahami karakteristik dasar di lahan gambut. Jangan sampai kita punya gambut yang katanya tidak. Kita harus belajar dulu tentang karakteristik gambut. Kemudian di sisi lain sahabat The Brondol, apakah sama gambut yang matang dan mentah itu? Ya beda jelas. Gambut ada 3. Ini sekaligus menjawab pertanyaan tentang gambut. Gambut itu ada 3. Gambut mentah, gambut sedang, ataupun gambut matang. Fibris, hemis, dan sapris. Fibris artinya masih mentah, kemudian yang sedang adalah hemis, dan sapris adalah yang udah matang. Pertanyaannya yang paling subur ya tetap yang matang dong, yang matang. Ketika fibris masih dalam bentuk ada daunnya, rantingnya dan sebagainya, maka dia masih dalam proses perombakan. Sehingga mungkin asam-asam organiknya masih terus berkembang di dalamnya. Sehingga saya sekali lagi sahabat The Brondol yang ingin saya sampaikan pada kesempatan di sore hari yang berbahagia, kalau pelepahnya tegak, maka evaluasi penggunaan nitrogennya. Apakah nitrogen menggunakan NPK-nya berapa kilo, ataukah menggunakan urea sudah berapa kilo? Kalau pakai ZA bisa nggak sih Pak Pendi? Ya bisa aja, tapi harus ditutupi. Penurunan pH-nya harus ditutupi dengan menggunakan kapur pertanian. Seperti itu, jangan sampai tegak sini, tapi kita salah paham. Sebagai contoh, ketika tanaman itu kekurangan nitrogen dan dia tegak alias ngaceng, kemudian apakah ditambah boron itu bisa mekar Pak Pendi? Jawabannya tidak bisa mekar sempurna. Tetap mungkin akan terjadi kenaikan sudutnya mungkin akan turun sedikit, tapi tidak akan mekar sempurna karena boron bukan berhubungan dengan dengan lenturnya jaringan gabus pada bagian pangkal pelepahnya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan
Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.